Kita ke informasi lain, armada bus listrik Damri Trans Semanggi Surabaya resmi beroperasi. Dan kita akan tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur yang akan mencoba naik bus listrik gitu ya di Surabaya. Ya Wida, selamat siang. Bisa diceritain nggak nih kepada kami gimana pengalamannya naik bus listrik pada siang hari ini? Ada perbedaannya nggak sih sama naik bus biasa gitu, Wida? Ya, ada bedanya Lia dan juga Sarah. Nih Lia dan Sarah di studio adem ya. Saya di dalam bus di tengah kota Surabaya. Apalagi ini kebagian pas posisi Surabaya sebelah timur ya. Ini kerasa adem banget. Gak ada saya berkeringat atau apa. Karena memang di sini adem banget di dalam bus listrik. Jadi sebagai warga yang bisa memanfaatkan layanan transportasi umum berbasis listrik ini menurut saya benar-benar sangat membantu, karena selain membantu untuk merawat ekosistem kita ya, lingkungan kita dengan bahan bakarnya ini tidak menggunakan BBM tapi lebih menggunakan listrik, terus otomatis menjaga lingkungan. Plus juga harganya wow, murah meriah. Ini bis dulunya yang dikendarai oleh para pemimpin negara dan juga delegasi G20 yang ada di Bali ya. Ada sekitar 15-17 unit, ini ada di kota Surabaya. Dan ini sudah dioperasikan untuk umum, jadi tidak hanya harus pejabat negara atau delegasi G20 yang menaiki bis karya anak bangsa ini, namun juga kini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum per tanggal 25 Februari kemarin. Tarifnya adalah untuk umum ini adalah 6.200 untuk trayek sekitar 49 km dari Terminal Purabaya atau Bungurasih Surabaya di Sidoarjo hingga Kenjeran Park ya yang ada di Surabaya. Nah, ini masih lebih murah lagi kalau untuk lansia, kelompok lansia, pelajar, mahasiswa, dan teman-teman disabilitas, ini tiketnya menjadi Rp2.000 saja. Bayangkan sekitar 49 km dan juga adem banget dan juga nyaman. Feel yang saya rasakan ini adalah smooth kalau saya jalan begitu ya. Karena ciri khas dari kendaraan listrik ini kan memang suaranya itu halus dan juga minim goncangan. Nah, teknisnya gimana ya? Ini kok bisa murah meriah. Kemudian dana ini yang masuk tadi itu pembayaran juga non tunai ya. Tidak ada penerimaan pembayaran tunai. Semuanya bisa menggunakan QRIS ataupun kartu e-money. Itu arahnya kemana nih, dananya masuknya kemana, kita bisa bertanya langsung sekaligus teknisnya ke Bapak Heru Warsono selaku General Manager dari Damri Surabaya. Ini luar biasa, Pak JM-nya ikut transportasi umum juga ya Pak Heru ya. Nah ini juga menarik ya Pak, tapi banyak juga ketika netizen itu tahu saya naik memosting transportasi umum ini Pak Heru, karena ini listrik ya, banyak yang tanya, Mbak itu bikin kesetrum nggak? Apalagi musim penghujan itu bikin kesetrum nggak Pak Heru? Ini kekhawatiran masyarakat loh Pak. Untuk bis ini aman, semua sudah lulus uji, rancang bangun dari kementerian, semua lulus uji, baik itu dari kementerian maupun dari Pemkop lewat uji kir. Dan bodi ini ada pengaman dari listrik ke bodi itu ada pengaman dan juga dilengkapi sistem pemutus arus, jadi tetap aman semua. Meskipun ini juga musim penghujan ya Pak ya, ini juga tidak mogok atau apa gitu Pak, karena listrik kena air, kena genangan gitu Pak. Kalau masih dalam taraf wajar masih aman, tapi kalau udah nggak wajar banjirnya atau genangan air nggak wajar ya kita nanti antisipasinya ada evakuasi Pak. Tapi kalau saat ini masih aman-aman saja. Ini beneran karya anak bangsa nih Pak, bis ini Pak? Betul, ini karya Inka, kebetulan Damri bersama dengan Inka untuk menyediakan bis listrik ini, Damri sebagai operatornya. Dari sebagai operatornya nih Pak ya. Nah, kalau dari Damri kan juga mengoperatori bis berbahan bakar minyak gitu Pak. Kalau untuk efisiensinya bagaimana Pak dibandingkan dengan bus listrik ini Pak? Untuk efisiensi, jelas efisiensi bis listrik daripada bis fosil. Karena bis listrik ini minim suku cadang ya. Jadi dan juga hemat di BBM karena bis listrik ini menggunakan motor yang dayanya dari listrik. Kalau bis
konvensional itu menggunakan bio atau fosil. Oke, jadi lebih efisien ya Pak ya. Terus yang menarik juga ini adalah bus produksi dari PT Inka Madiun ya, dari anak bangsa. Kemudian Damri operasionalnya. Lalu untuk tiket yang dibayar oleh masyarakat atau penumpang secara non tunai itu masuknya kemana Pak? Langsung masuk kas negara. Kas negara langsung. Jadi dananya masuk ke kas negara langsung Pak? Iya, betul. Wah, luar biasa ya. Jadi naik transportasi umum dengan kendaraan dengan sumber listrik ya Pak, sumber dayanya listrik ini juga selain merawat lingkungan, ini juga langsung dananya masuk ke kas negara gitu Pak ya. Nah, ini kan trayeknya masih Purabaya, Sidoarjo ke Kenjeran Park ya Pak ya. Rencananya nanti itu kan masih Surabaya Timur aja itu Pak. Nanti apakah ada rencana penambahan trayek lain Pak? Rencana pasti ada. Kami tetap berkoordinasi, bersinergi dengan Disub Kota Surabaya maupun Pemprov Provinsi itu. Saat ini ada sekitar 15 unit ya Pak di Surabaya. Nantinya kalau ada trayek baru berarti ada penambahan unit lagi? Betul, ada penambahan unit lagi. Saat ini Damri sudah ada di beberapa kota, pertama di DKI Jakarta, kedua di Bandung, ketiga di Surabaya, dan selanjutnya mungkin kami membuka lagi di daerah IKN. Karena di IKN itu semua harus pakai bus listrik. Itu yang punya saya terima seperti itu. Nah, untuk di Sidoarjo Surabaya ini kan baru dimulai tanggal 25 Februari kemarin ya Pak. Artinya ini adalah hari ketiga ya, 2,5 hari ya Pak. Gimana? Apakah sudah ada kendala atau apa gitu Pak? Nah, tapi kami sudah bisa mengatasinya. Termasuk juga kalau ada kemacetan, kami sudah bisa menyiasati untuk pola operasionalnya. Gitu. Lalu untuk listriknya dari sekitar 15 unit itu ada, terus apakah mencukupi juga Pak? Listrik itu ada dua tempat Mbak. Pertama ada di Polda Brinjagir, di situ ada 3 SPKLU. Yang kedua ada di Terminal Purabaya, itu ada 2 SPKLU. Untuk saat ini pengisian bahan bakarnya masih mencukupi semua. Gitu. Terima kasih Pak Heru atas waktunya ya Pak. Ya, saya lanjut menikmati busnya ini sendiri ya. Nah, juga ini jadi busnya selain nyaman, ini dikonsep akan setiap haltenya itu mutar sekitar 12 sampai 15 menit. Jadi diharapkan ini setiap calon penumpang ini tidak perlu menunggu lama begitu busnya. Semoga ini berjalan dengan lancar hingga transportasi umum ini benar-benar menjadi pilihan masyarakat. Kembali ke studio. Iya, ini keren banget ya. Asli hasil karya anak bangsa. Dan ini juga penumpang nggak harus panik ya, karena nggak bakalan kesetrum gitu. Tadi Wida udah menyanyikan. Terima kasih untuk korespondensi CNN Indonesia Wida Subianto yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.